Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom mau liburan. Sudah menjelang akhir tahun. Tetap semangat saudara. Siapa yang tetap semangat walaupun tinggal menghitung berapa hari lagi kita meninggalkan 2024 ini? Seminggu pas? Oh, 9 hari lagi. Wah, luar biasa. Say goodbye ke 2024. Terus kita welcome 2025, tapi pelajaran di 2024 tetap kita bawa sampai ke 2025. Amin saudara. Setiap apapun yang terjadi, 1 tahun Tuhan telah pelihara kehidupan kita. 1 tahun kurang 9 hari. Tapi saya percaya Tuhan akan terus pegang hidup kita, pelihara hidup kita, pimpin hidup kita, pimpin langkah kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, itu semuanya selaras dengan kebenaran firman Tuhan ya saudara ya. Sebelum itu siapa ini yang sebentar lagi akan pergi liburan? Boleh tolong angkat tangannya dulu, ngaku. Saya ngaku nih. Kapan saya juga? Oh, mau liburan? Iya dong kak, kita doakan Beka cepat sembuh. Ada lagi? Wah, masa Tante Ervin enggak manja Tante? Waduh, luar biasa, awal tahun dinaiki ke gunung. Wah, mantap. Akhir tahun biasanya keluar ke negeri orang. Oh gitu. Ya benar. Oke. Siapa saudara yang di sini benar-benar merasakan sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupannya? Amin. Kita semua ya, saya percaya pasti kita semua merasakan damai sejahtera dari Allah selalu ada di kehidupan kita. Amin. Tuhan memelihara kita dengan sedemikian rupanya saudara. Saya nggak bosan-bosan ngucapin ini setiap, karena kebetulan banget kayaknya 2 tahun berturut deh. Saya tuh kebagian tuh selalu di akhir tahun. Kayak gitu, jadi kayak wow, ini Tuhan mau kasih tahu apa nih, kayak ada kayak something spesial gitu ya. Saya percaya Tuhan memelihara kita sampai di akhir tahun saudara. Itu tuh berkat yang sangat luar biasa ya saudara. Apapun yang kita miliki sekarang, kalau bukan karena Tuhan berikan kita nafas kehidupan, kita nggak akan bisa ada sampai detik ini. Mau kita dibilang sehat karena kita rajin olahraga atau apa, itu semua tuh belakangnya saudara. Tapi karena Tuhan masih mempercayakan kita sampai saat ini untuk melakukan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita saudara. Nah sekarang kita akan membahas expanding the kingdom atau memperluas kerajaan Allah. Yang setiap di perusahaan-perusahaan kerjanya pasti tahu nih, marketing pasti paham nih untuk kata-kata memperluas. Kalau misalnya saya cari tahu saudara, memperluas saya agak kurang ngeh nih pas awal-awalnya. Kenapa? Karena pas saya cari tahu memperluas itu artinya apa ya? Membesarkan kah? Oh, nyambung sih, membesarkan atau peluang. Dan ternyata yang buat saya sedikit terkejut dan menggelitik ya, arti yang saya dapat memperluas itu artinya, boleh next Ben, kesempatan saudara. Jadi pasti apa ini Tuhan maksudnya? Kan lagi membahas memperluas, kenapa kok nyasarnya ke kesempatan ya saudara? Apa maksudnya Tuhan? Tapi pas saya belajar lagi, saya baca lagi saudara, oh iya benar saudara. Memperluas kerajaan Allah itu sama seperti kita memberikan kesempatan buat orang lain. Di saat kita mempunyai memperluas untuk kerajaan Allah, kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk bisa mengenal Allah juga. Bukan hanya kita aja. Kita nggak boleh egois, oke. Yang penting aku dan keluargaku sudah menerima Tuhan. Yang penting anakku sudah percaya Kristus. Yang penting orang tuaku sudah dibaptis, sudah percaya Allah. Udah, orang lain ya itu urusan orang lain, kan ada keluarganya juga. No, nggak seperti itu. Kalau kita masih mempunyai konsep pemikiran seperti itu, kita nggak akan bisa memperluas kerajaan Allah. Karena di saat kita mempunyai tekad untuk memperluas kerajaan Allah, berarti saat itu juga kita mempunyai tekad untuk tidak memikirkan kepentingan kita terlebih dahulu, tapi kita memikirkan kepentingan orang lain. Kita mendahulukan mereka. Bukan berarti kita tidak menjaga atau ya jadinya sembraut dengan hidup kita, bukan, nggak seperti itu.
tetap kita harus tahu prioritas kita di mana. Kita tahu kita harus menjaga diri kita bagaimana agar kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana saudara cara kita bisa menjadi berkat buat orang lain kalau kitanya aja nggak bisa menjaga diri kita? Nggak bisa saudara. Contoh kecil, kita mau bilang nih, misalnya contoh kayak saya nih, saya kasih contoh, saya bilang ke adik saya deh, nggak usah jauh-jauh, Rika, kamu tuh harus jaga kesehatan, tidur jangan malam-malam, nanti kalau kamu sakit pagi bangun berangkat kuliah, pulang malam, terus kayak gitu dikali sama 6 hari, wah habis badan kamu. Tapi di saat saya bilang seperti itu, saya tidurnya jam 3 pagi, saya tidur jam 4 pagi, terus saya makan sembarangan, terus saya nggak jaga kehidupan saya. Ya Rika bisa bilang, loh nggak usah nasehatin aku lah kalau begitu, kakak aja nggak kasih contoh. Jadi secara tidak langsung di saat kita melakukan memperluas kerajaan Allah, ada teladan yang harus kita berikan terlebih dahulu ke orang lain, saudara. Dan menjadi teladan itu sulit, betul? Ada yang mengatakan menjadi teladan itu mudah? Tidak, Tuhan Yesus saja adalah yang menjadi teladan yang sangat sempurna bagi kita. Tidak ada yang sesempurna Tuhan Yesus memberikan teladannya. Tuhan Yesus saja ini kok merasakan sakit kok, saudara. Apalagi kita yang hanya diciptakan, yang menciptakan kita aja merasakan itu. Apalagi kita yang diciptakan. Menjadi teladan. Menjadi teladan berarti berbicara bagaimana kita mengatur seluruh kehidupan kita agar kita bisa memberikan contoh kepada orang lain. Betul saudara? Dan itu sangat susah. Jadi dari hal kecil saja itu sangat susah. Kita sangat belajar banget mengenai tentang teladan. Itu dari banyak aspek, tapi yang paling terdekat itu dari keluarga saya, dari orang tua saya sendiri. Untuk mempunyai teladan yang secara konsisten itu tuh susah sekali, saudara. Rasanya itu kayak jatuh bangun. Rasanya itu seperti, aduh Tuhan, aku mau sih memberikan teladan seperti ini, tapi gimana ya rasanya? Aduh Tuhan, gimana ya? Kok menjadi teladan itu sesulit ini? Ternyata saudara, di saat kita mau menjadi teladan, harus ada kita kikis dulu kedagingan kita. Kita harus sangkal diri dan pikul salib, baru kita bisa menjadi teladan. Nggak akan bisa saudara kita bisa menjadi teladan kalau kita nggak mau sangkal diri kita. Kita nggak mau tanggalkan keegoisan kita. Kita nggak mau menanggalkan keakuan kita. Nggak akan bisa saudara. Di saat itu terjadi, nggak akan ada yang namanya kita bisa menjadi teladan, atau tidak akan bisa kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Kita terlalu dipenuhi dengan, saya sangat terberkati ya dengan khotbah yang minggu lalu mengenai tentang kita harus tanggalkan keakuan kita, dan saya itu merasa seperti, wow iya Tuhan. Dan itu susah, jujur itu susah. Karena di saat kita menanggalkan keakuan kita, kita harus fokus melihat ke depan, apa yang diperlukan saudaraku ya, apa yang dibutuhkan saudaraku ya. Tuhan, aku harus apa ya biar saudaraku itu bisa terbantu. Tuhan, aku harus apa ya biar dia itu bisa mengenal Engkau lebih lagi. Mendahulukan saudara kita dibanding diri kita. Dengan secara tidak langsung kita membuat diri kita settle dulu. Oh itu sulit saudara, sulit sekali. Tuh saya serasa kayak kayak ditampar-tampar rasanya sama pas saya baca ulang lagi, dengerin khotbah minggu lalu. Sulit Tuhan, makin kenapa semakin mau menutup tahun kok ujian yang Tuhan kasih itu semakin sulit. Tapi saya percaya di saat Tuhan masih memberikan kita ujian, berarti Tuhan masih sayang sama kita saudara. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih mau memberikan, ayo aku mau kasih kamu ini, ayo kamu lakukan, kamu bisa. Tuhan gak akan kasih kita ujian itu kalau di luar kemampuan kita kok saudara. Gak akan. Tuhan itu menguji kita, bukan mencobai kita. Itu yang harus kita tahu. Kalau kita bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan cobai? Bukan, Tuhan itu gak cobai kita, Tuhan itu uji kita. Yang mencobai kita itu siapa saudara? Iblis. Jadi kalau di saat kita merasa dicobai, ini dua hal yang berbeda ya saudara. Di saat kita merasa bahwa kita sedang dicobai, berarti iblis lagi mengintimidasi kita. Tapi di saat kita tahu, Tuhan, wah ini berat banget nih. Aku benar-benar merasa Tuhan tuh menguji aku. Itu benar-benar Tuhan lagi menyatakan karya Dia lebih lagi di kehidupan kita. Jadi balik lagi ke tadi, memperluas adalah memberikan kesempatan. Seberapa banyak kita memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengenal diri kita saudara? Apakah kita menutup diri kita?
Enggak, orang lain nggak perlu kenal aku, cukup keluargaku yang kenal aku. Apakah bisa kita menjadi dampak seperti itu, saudara? Nggak bisa. Tapi aku nggak suka kalau kehidupan aku ditahu orang lain. Aku sudah terbiasa seperti ini. Aku anaknya introvert. Di dalam Kristus nggak ada introvert ekstrovert, saudara. Semua sama. Itu hanya respon kita bagaimana. Next band. Cara memperluas kerajaan Allah. Siapa yang senang setiap mau menyambut Natal? Cuma saya sendiri. Oh, sama aku sama Petra doang. Tos kita Petra, hanya kita yang senang. Oh, ada Kak Yusta. Ini senang mau Natalnya atau yang lain nih, Kak? Oh, semua. Pastor, langsung to the point banget, Pastor. Semua pasti senang menyambut sukacita Natal. Betul, saudara? Ada yang mau liburan lah, ada yang wah akhirnya bisa tidak bekerja dulu untuk beberapa minggu, tidak di depan laptop beberapa minggu. Oh, tidak ketemu, harus ketemu jam 7 pagi untuk absen dulu. Tapi dibalik itu semua, saya itu sangat senang Natal. Kenapa, saudara? Di situ tuh seperti membuat pikiran saya tuh kembali, kalau bukan karena ini, kita nggak akan ada loh di dunia ini. Kalau bukan karena kelahiran Kristus, kita nggak akan ada di dunia ini, saudara. Nggak bakal ada. Setiap saya mau menyambut Natal, rasanya tuh mau nangis, saudara. Kenapa? Wah, Tuhan segitu cintanya sama kita. Tuhan segitu sayangnya sama kita. Tapi terkadang kita yang sering ninggalin kan ya. Tuhan nggak pernah kan ninggalin kita? Enggak, Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah menciptakan hal yang salah atau yang kurang. Semua itu pas, sangat sempurna. Apalah kita ini yang diciptakan sangat sempurna mengatakan bahwa diri kita itu nggak ada apa-apanya. Kita lagi menghina ciptaan kita, yang menciptakan kita loh, saudara. Berbicara mengenai cara memperluas kerajaan Allah, banyak cara yang bisa untuk kita lakukan untuk memperluas kerajaan Allah. Atau istilahnya adalah cara untuk kita bisa menjadi dampak di luar sana. Caranya gimana, Ben? Yang pertama, Ben, berpikir positif. Boleh dibuka dulu, Ben, ayatnya ada, Ben? Mengenai pola pikir. Kembali lagi kita bahas pola pikir, saudara. Minggu lalu juga bahas tentang pola pikir kan ya. Pola pikir di Filipi 4 ayat 8. Boleh satu orang yang membaca yang sudah dapat? Oke, di depan sudah ada. Boleh kita baca sama-sama ya, saudara? 1, 2, 3. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Boleh balik? Pola pikir atau berpikir positif. Kalau dikatakan ada berpikir positif, berarti ada berpikir negatif. Betul. Berarti secara tidak langsung ada pola pikir yang salah. Berpikir positif itu sulit, saudara. Kenapa? Karena kita bisa memiliki pola pikir yang positif itu tergantung dari apa yang kita masukkan selama ini ke dalam pikiran kita. Betul? Jadi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu sangat menentukan pola pikir kita, saudara. Kalau yang dibaca dan didengar itu seturut atau selaras dengan firman Tuhan, pastilah pola pikir kita itu akan positif. Tapi kalau yang banyak di dalam pikiran kita, atau yang banyak yang kita lihat, yang kita dengar, itu adalah hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan, maka pola pikir kita akan menjadi salah atau pikiran negatif lah yang ada. Wah, tapi sulit dong kalau seperti itu. Banyak banget nih saya dengar, kita kan masih tinggal di dunia. Apa sih yang mau kamu harapkan bisa berpikir positif setiap saat? Memang kita Tuhan? Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tapi di saat kita sedang iblis nih datang, dia datang ke pikiran kita, kamu mah nggak usah lah
melayani Tuhan, hidupmu aja belum beres, gak usah, berhenti aja pelayanan, gak usah. Kamu gak layak melayani Tuhan. Tuhan itu sangat suci, sangat mulia. Kamu orang berdosa, buat apa melayani Tuhan? Kemana aja berbohong kan? Oh, iya ya, kayaknya aku nggak bisa deh melayani Tuhan. Bukan. Di saat pikiran itu datang, kita yang mempunyai benar-benar kita kuat terhadap firman, kita tahu Tuhan, oke, aku pernah melakukan kesalahan dulu, tapi aku tidak mau melakukan hal yang sama saat ini. Kita bisa mengatur pola pikir kita itu dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Kalau di saat dia mempunyai problem seperti itu, tapi firman Tuhan yang selalu dibaca dan didengar, maka akan ada respon yang benar, saudara. Enggak kok, oke, iblis boleh mengintimidasi aku, tapi yang pemegang hidupku itu hanya Kristus. Iblis boleh mengintimidasi aku sampai habis-habisan, tapi yang pegang hidup aku cuma Tuhan. Seluruh kehidupan aku Tuhan yang ambil alih. Di saat aku menyatakan, enggak Tuhan, aku dulu memang menjadi orang yang dibuang. Aku dulu memang orang yang tidak kenal Engkau. Aku dulu orang yang tidak mau melayani Engkau. Tapi di saat aku datang sekarang dan aku mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, aku percaya Tuhan pasti akan memberikan kesempatan. Saudara, pengampunan dari Kristus itu unlimited, betul? Tuhan itu sangat murah hati ya. Saat kita berbuat salah, apakah kita langsung ditembak mati? Enggak. Kalau misalnya itu yang terjadi, dunia akan kosong, saudara. Karena tidak akan ada satu manusia pun yang tidak membuat dosa, betul? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Nah, yang mau saya selalu ingatkan nih, Tuhan kita murah hati, tapi Tuhan itu tidak murahan, saudara. Nggak bisa kita seenaknya kita, oh aku berbuat dosa hari ini, nggak apa-apa lah, kan nanti tinggal minta maaf, tinggal masuk aja ke kamar, Tuhan aku minta ampun tadi, aku bablas Tuhan, aku nggak sadar, maafin aku ya Tuhan, amin, oke diampuni. Terus besok buat dosa lagi, dosa yang sama. Secara tidak langsung kita lagi mempermainkan Tuhan, saudara, kalau seperti itu. Bukan itu yang namanya kita mengatakan bahwa Tuhan itu murah hati. Jangan pernah bermain-main dengan pengampunan Tuhan. Di saat Tuhan sudah memberikan kita kesempatan saat ini, pakai kesempatan itu dengan baik. Saya pribadi benar-benar mengalami itu, saudara. Di 2 tahun yang lalu, ya benar, 2 tahun yang lalu kayaknya, atau di 2020 kalau nggak salah, ada satu hal yang terjadi di dalam kehidupan saya. Kejadian itu adalah benar-benar membuat saya sangat merasa bahwa seperti Tuhan tuh kayak nggak ada, saudara. Kenapa? Saya sudah melayani dari SMP, dari SMA, tapi kok yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kasih tuh ini ke dalam kehidupan kita. Terus akhirnya di saat saya mengalami problem itu, bahkan ini sampai ke tahap keluarga. Saya sangat sensitif kalau udah di bagian keluarga, saudara. Jadi saat itu terjadi kejadian itu, semua pasti pada tahu saya selesai itu tidak tepat pada waktunya saat kuliah. Saya mundur 2 tahun. Dan hal itu membuat saya benar-benar sangat terpukul. Karena apa? Karena saya melakukan itu bukan karena kesalahan orang tua, tapi kesalahan diri saya sendiri. Dan itu yang membuat saya kayak, Tuhan mana sih, kok Tuhan gak tolong? Kenapa Tuhan seperti ini? Tapi akhirnya di saat saya datang ke Tuhan, Tuhan aku minta ampun, Tuhan aku salah, aku gak pakai kesempatan yang Tuhan kasih. Saya minta ampun ke Tuhan, saya minta maaf ke orang tua saya. Dan akhirnya saya bilang, kalau Tuhan kasih kesempatan kali ini, saya gak mau sia-siain. Saya ambil kesempatan itu dan saya mau pakai itu dengan baik. Itu menjadi salah satu kesempatan yang sangat besar buat kehidupan saya, saudara. Jadi di saat ini, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, please, ayo kita pakai dengan baik. Kita pakai dengan baik-baik. Kita nggak tahu ke depan kehidupan kita bagaimana, saudara. 1 detik lagi kita nggak tahu apakah kita masih bersama. Apakah kita seminggu depan masih bisa ketemu lagi? Nggak ketemu sih, karena gerejanya libur kebetulan ya minggu depan. Tapi maksudnya bukan itu. Apakah kita akan ketemu lagi? Kita nggak tahu, karena apa? Umur Tuhan yang pegang, saudara. Betul? Usia Tuhan yang pegang. Walaupun dokter bilang, oh ini sehat kok, sehat. Seringkali saya dengar kayak gitu. Sehat kok, sehat. Loh, besok udah nggak ada. Oh, saya kaget loh. Saya baru ketemu kemarin. Sehat kok, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Tapi dikasih tahu, udah nggak ada. Kenapa? Serangan jantung. Aduh, padahal sehat loh.
olahraga rutin. Wah, makanannya dijaga banget, karena orangnya suka olahraga. Terus kalau seperti itu kejadiannya, bisakah kita menyalahkan Tuhan Yesus, saudara? Ah, Tuhan berarti nggak benar nih menjaga hidup dia. Dia udah sehat kok, dia udah jaga diri dia kok dikasih serangan jantung. Bisa kita mengatakan seperti itu, saudara? Nggak bisa. Semuanya itu andil dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, kita wajib untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal itu sangat sulit, tapi itu adalah cara terampuh untuk kita bisa mempunyai pola pikir yang positif. Amin. Next, Ben. Setelah kita berpikir positif, kita harus apa? Oh, udah diganti ya, Ben? Enggak, maksudnya tadi kan typo ya. Kami ganti atau apa yang ganti tadi? Oke, setelah kita mempunyai pola pikir, maka akan ada step yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Apa itu? Kedewasaan rohani. Wah, itu seneng banget rasanya. Kedewasaan rohani atau berbicara mengenai sikap hati. Boleh dibuka, Ben? 15, Roma 15 ayat 1, apa itu, Ben? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, kita dikatakan disuruh wajib menanggung kelemahan orang yang apa tuh, Ben? Orang yang tidak kuat. Sulit nggak? Sulit? Sulit. Bisa nggak, saudara? Bisa nggak, saudara? Bisa. Roh Kudus yang akan memampukan kita, saudara. Pasti bisa. Yang penting kita punyai pola pikiran seperti tadi. Apapun yang terjadi, semua itu sudah seturut dengan Tuhan. Semua itu sudah seturut dengan apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita takut, boleh. Tapi di saat kita takut, jangan sampai ketakutan itu yang harus menguasai kita, saudara. Jangan sampai ketakutan itu yang membuat hidup kita jadinya gak percaya sama Tuhan. Jangan sampai ketakutan atau kekhawatiran itu yang membuat kita akhirnya meragukan kuasa Tuhan akan hidup kita. Wow, hebat sekali ketakutan itu ya. Sampai bisa membuat kita meragukan kuasanya Tuhan. Padahal Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mengetahui diri kita. Tuhan yang tahu kapan kita akan balik ke Dia juga. Masa ya kita ragukan kuasanya? Apa sih sebenarnya, saudara, yang perlu kita ragukan dari Tuhan? Kalau boleh kita pikir-pikir ya. Dari kita bisa hidup aja tuh rasanya kuasa Tuhan gak bisa diragukan. Oh, saya kan hidup karena memang saya masih sehat. Oh tidak, kalau Tuhan bilang balik mau bilang apa? Kayak yang tadi yang saya kenal, sehat, suka olahraga, makannya bagus, polanya bagus, minum air putih banyak. Baru sehari saya ketemu kemarin doang, baru ketemu, besoknya udah nggak ada. Itu saya kaget loh. Di situ benar-benar ada rasa berduka, tapi ada rasa seperti semakin amazed sama Tuhan gitu loh, saudara. Sebegitunya Tuhan bisa membolak-balikan semua loh. Berarti apapun hal yang sekarang lagi kita pikirkan, ataupun apapun hal yang lagi kita impikan sekarang, sebenarnya dengan gampang Tuhan bisa wujudkan itu. Hanya Tuhan itu mau memproses kita. Tuhan mau cek apakah pola pikir kita sudah benar, apakah sikap hati kita tadi sudah benar. Sering sekali kita yang mengatur Tuhan, betul nggak, saudara? Saya merasakan itu. Tuhan, aku maunya seperti ini. Tuhan, aku maunya harus yang ini yang terjadi dulu. Tuhan, ini dulu dong. Kalau ini dulu, nanti akhir endingnya pasti akan bagus, Tuhan. Kalau Tuhan bikin yang ini dulu, baru setelah ini kurang pas, Tuhan. Kita yang mengatur. Padahal yang menciptakan kita siapa? Dia. Tapi yang ngatur siapa? Kita. Hebat ya. Terkadang saya malu dengan diri saya sendiri, saudara. Apa sih yang membuat kita itu sampai bisa yang mengatur Tuhan, sampai bisa meragukan kuasa Tuhan, sampai yang bisa mengatakan Tuhan mana? Nanti kalau Tuhan nyatakan tiba-tiba di depan wajah kita, kita yang shock, saudara. Apa nah kan nggak lucu kan ya? Shock kita. Seringkali kita itu mempunyai sikap hati yang ya udahlah Tuhan, aku udah capek loh.
Tuhan, ini udah terlalu berat yang kau kasih ke aku nggak sanggup. Kenapa nggak dia? Kan aku kan rajin pelayanan Tuhan. Aku rajin baca Alkitab. Aku rajin kok doa pagi. Setiap pagi aku doa. Aku rajin kok Tuhan melayani Tuhan di dalam gereja. Aku rajin kok Tuhan datang komsel, beneran. Padahal bukan itu ternyata yang menjadi dasarnya, saudara. Melayani di atas di gereja, terus datang komsel, ikut serta doa dan segala macam, itu bisa secara rutinitas kita lakukan, saudara. Tapi sikap hati nggak bisa dibohongi. Karena apa? Langsung koneknya ke Tuhan, saudara. Saat sikap hati kita tidak benar, yang kita keluarkan pun itu pasti tidak benar. Saat pola pikir kita tadi salah, pasti sikap hati kita salah. Betul? Itu tuh nggak bisa dipisahkan, saudara. Jadi kalau mau dibilang bagaimana cara kita untuk bisa memperluas kerajaan Allah, atau bagaimana kita bisa menjadi dampak buat di luar sana, ya balik ke nomor 1 tadi. Pastikan pola pikir kita harus benar dulu. Kita harus mempunyai pola pikir yang dimana, oke, aku hidup di dunia ini, memang itu semuanya ada. Aku harus jadi berkat, terus aku harus bisa memberkati orang lain, harus jadi saluran berkat. Tapi nggak boleh stop sampai di situ. Kita harus sampai ke tahapnya, bagaimana ya cara aku bisa jadi berkat? Bagaimana ya Tuhan untuk cara aku bisa jadi saluran berkat? Atau lebih lagi ke step yang di atasnya, Tuhan pakai aku untuk aku bisa jadi berkat buat dia. Jadi nggak hanya sebatas kita tahu kita hidup di dunia itu untuk menjadi berkat, tapi pada tingkatan yang lebih lagi, saudara. Tingkatan yang dimana kita yang minta ke Tuhan, Tuhan pakai aku. Tuhan, aku hidup buat apa sih kalau bukan untuk memberkati orang lain? Kalau hanya untuk memenuhi dunia ini buat apa? Sudah terlalu banyak populasi dunia, manusia di dunia ini. Tapi tanya ke Tuhan, Tuhan, aku hanya punya ini. Tuhan, aku gak punya uang banyak. Tuhan, yang aku punya hanya apa? Hanya waktu dan hati. Memang benar-benar aku mau memberkati orang lain. Tuhan akan pakai itu, saudara. Yang penting kitanya, kita mau atau tidak. Bukan gak bisa. Roh Kudus akan memampukan kita kok. Tapi kalau kita saja sudah baru mau melangkah, kita mengatakan, ya Tuhan, kayaknya aku gak bisa deh. Sudah, susah gitu. Kalau baru aja kita melangkahkan kaki pertama, kita langsung nyerah, susah, saudara. Saya sering banget terjadi kalau di sekolah, kebetulan di kelas, di anak-anak saya di sana masih 3-4 tahunan. Mereka itu ada yang belum bisa jalan, sakit kelumpuhan otak kalau nggak salah. Jadi kakinya itu dia nggak bisa berdiri tegap gitu, saudara. Jadi harus kemana-mana harus dibopong, dipegangin. Anaknya usianya 5 tahun. Jadi suatu ketika kan dia kemana-mana harus dipegangin ya, saudara, karena dia nggak bisa jalan. Dia bilang ke saya, Miss, aku mau jalan. Aku, oh iya, ayo, Miss bantuin. Tapi nggak mau dibantu. Loh, nanti kamu jatuh. Tapi aku bisa kok, aku mau usaha. 5 tahun, saudara. Cuman itu perkataan dia. Tapi saudara tahu nggak? Saya nangis dengar pas selesai kelas. Malu saya sama diri saya sendiri. 5 tahun dia nggak bisa jalan. Sudah dokter memang memvonis tidak akan bisa jalan. Tapi yang selalu saya dengar dari selama saya ngajar dia sampai detik kemarin saya pembagian rapot, aku mau jalan, Miss. Aku pasti bisa. Aku mau usaha. Wih, itu rasanya kayak, saya malu kalau rasanya kayak, aduh Tuhan capek. Dia nggak bisa tapi dia selalu mau usaha. Anak umur 5 tahun tadi, saudara, itu seperti mengubah pola pikir saya langsung. Wah, berarti saya nggak boleh gampang nyerah. Oh, berarti setiap ujian yang tadi saya hadapi, itu Tuhan masih sayang sama saya. Oh, saya sampai detik ini masih bisa sehat, Tuhan jauh lebih sayang berarti sama saya. Masih bisa berdiri dengan normal, masih bisa jalan tanpa harus dibopong atau ditata. Sudahkah kita mengucap syukur akan hal-hal kecil dalam kehidupan kita, saudara? Itu hal yang penting. Sudah nggak waktu kita bangun tidur mengucap syukur, Tuhan terima kasih aku masih diberi kehidupan. Itu hal yang selalu saya katakan setiap saya bangun tidur. Pas buka mata, terima kasih Tuhan masih bisa hidup. Baru saya doa.
Karena rasanya di saat semalam mau tidur kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita ya saudara ya. Banyak banget kan kita dengar di saat tidur tiba-tiba dipanggil Tuhan. Banyak kan kayak gitu. Tapi makanya pas setiap mau bangun tuh saya langsung kayak, wah terima kasih Tuhan. Tuhan masih kasih saya kesempatan 1 hari lagi. Iya kalau 1 hari. Udah pede kita ngomong 1 hari kan? Sudahkah kita mengucap syukur hal-hal kecil saudara? Walaupun kita merasa bahwa beban itu berat saat ini, mengucap syukurlah. Tuhan masih sayang sama kita. Masih banyak di luar sana yang lebih susah dari kita saudara. Masih banyak yang di luar sana itu yang tidak bisa seperti kita. Mau keadaan kita saat ini yang kita rasakan adalah, tapi aku susah banget sekarang. Ujian ini terlalu berat. Aku nggak sanggup. Mengucap syukurlah. Itu akan menjadi seperti damai sendiri dalam hati kita. Mengucap syukur di saat kita dalam keterpurukan itu sangat membuat kayak pas setelah itu kayak ada kelegaan. Walaupun sulit untuk menuju ke mengucap syukurnya itu sulit. Kayaknya kayak gontok-gontokan sama diri sendiri. Enggak mau. Masa ya mengucap syukur? Ini lagi susah. Gimana cara mengucap syukur? Enggak mau. Tapi saat oke Tuhan, aku punya sikap hati, aku mau mengucap syukur. Lega saudara. Walaupun masalahnya nggak akan langsung selesai saat itu juga, enggak. Tapi seperti kayak Tuhan itu kasih energi itu lebih banyak lagi rasanya. Itu harus menjadi pertanyaan penting buat diri kita saudara saat ini. Sudahkah kita mengucap syukur hal-hal kecil dalam kehidupan kita? Atau yang selalu yang ada di kehidupan kita tuh, Tuhan, yang ini kapan? Tuhan, yang ini kok belum? Tuhan, yang ini kok semua? Kita ubah semuanya. Tuhan, terima kasih aku masih hidup. Tuhan, terima kasih aku masih punya orang tua sehat. Tuhan, terima kasih anak-anak masih bisa sekolah. Tuhan, terima kasih aku masih punya pasangan yang setia. Tuhan, terima kasih aku punya pergaulan yang benar. Terima kasih ucapkan semua saudara. Karena secara tidak langsung di saat kita mengatakan itu, mengucap syukur itu, kita tuh lagi membuat seperti kayak tanah liat itu loh saudara, buat tanah liat itu. Kita lagi poles hati kita, sikap hati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Mengucap syukur tuh sulit, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Roh Kudus pasti mampukan. Apapun yang terjadi sekarang, beban apa yang kita alami sekarang, seberat apapun itu, taruhnya ke Tuhan. Tuhan yang selesaikan. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa ya. Lakukan bagian kita, Tuhan yang akan menyempurnakan. Karena kita nggak akan menyelesaikan itu secara sempurna, ya saudara ya. Karena kita nggak punya kekuatan segitunya. Tapi lakukan yang kita bisa, maka Tuhan yang akan menyempurnakan itu. Karena yang sempurna itu hanya bisa dilakukan oleh yang sempurna, saudara. Di saat kita mempunyai pola pikir yang benar, yang tepat, yang sesuai, yang selaras dengan Kristus, itu membuat satu tingkatan di dalam kehidupan kita, yaitu apa namanya? Kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu berbicara mengenai sikap hati kita. Di saat pola pikir tadi sudah benar, maka yang akan muncul di dalam hati kita itu ada hal yang benar. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Boleh next Kak. Hasilnya saudara, berat nggak? Berat. Setelah kita punya pola pikir, kita benar-benar kita set semua pikiran kita itu harus selaras sama Kristus. Secara tidak langsung akhirnya itu turun. Sikap hati kita akhirnya sikap hati yang benar. Kita tahu kapan kita harus mengucap syukur. Kita tahu bagaimana kita memprioritaskan segala sesuatu. Kita tahu apa yang harus kita duluani dan kita dahulukan. Kita tahu apa yang harus kita pikirkan ke depannya. Bagaimana cara kita untuk menjadi berkat. Sikap hati itu akan muncul. Untuk apa? Hasilnya kita disuruh Tuhan untuk menjadi pembawa damai, saudara. Bagaimana ceritanya kita bisa menjadi pembawa damai kalau pola pikir kita nggak benar? Bagaimana kita cara bisa menjadi damai kalau misalnya sikap hati kita nggak benar? Nggak bakal bisa. Kita nggak akan bisa menjadi damai di sana kalau kita aja belum bisa mengucap syukur untuk keadaan kita, saudara. Nggak bisa. Nggak akan bisa kita membawa damai Kristus di luar sana, di tengah sana, kalau kita untuk diri kita aja belum mengucap syukur. Nggak bakal bisa. Menjadi pembawa damai itu sulit.
gampang, saudara. Karena di saat kita, kan dikatakan tadi pembawa damai ya, berarti ada hal yang kita bawa, benar kan saudara? Yang kita bawa itu apa? Si damai itu. Berarti secara tidak langsung yang harus ada duluan apa saudara? Orangnya atau damainya dulu? Ayo, orangnya dulu atau damainya dulu nih kira-kira yang harus ada duluan? Sama aja ya. Bisa dua persepsi nih. Jadi kalau mau didebatin juga nggak bisa sebenarnya, dua-duanya bisa benar. Tapi kalau di saat kita mempunyai, kita sudah ada nih kan, kita diciptakan oleh Allah. Tapi kalau damai itu sudah diberikan ke kita, tapi kita nggak bawa, damai itu bisa nyampe nggak ke sana saudara? Nggak bisa. Berarti di saat kita membawa damai ke luar sana, harus apa yang harus dilakukan saudara? Ada tindakan. Membawa damai berbicara tentang tindakan, gaya hidup. Membawa damai kan nggak bisa kelihatan secara fisik ya saudara ya. Tapi di saat kita datang ke tengah-tengah perkumpulan seseorang, perkumpulan mungkin di mana ya, paling terdekat ada keluarga, atau perkumpulan di kantor, perkumpulan di gereja, atau di perkumpulan manapun, saat kita datang tapi orang merasa ih enak ya, nyaman ya bicara sama dia, ih rasanya tuh kayak bisa cerita sama dia tuh ada yang plong gitu loh rasanya. Dia senyum aja tuh rasanya kayak ces hati gitu loh. Berarti lagi damai. Berarti dia benar-benar berhasil membawa damai itu. Tapi kalau kita datang ke suatu perkumpulan, orangnya malah bubar saudara. Itu yang perlu dipertanyakan. Apa yang kita bawa kok sampai orang seperti itu? Bahkan belum sampai kita ke dalam perkumpulan, sudah terbesit aja atau terdengar kita mau datang, orang langsung bubar. Itu udah bahaya. Berarti selama ini apa yang kita pupuk di dalam pola pikir kita? Apa yang kita pupuk di menjadi sikap hati kita? Yang akhirnya orang kok gak merasakan damai itu. Bagaimana cara kita mau memperluas kerajaan Allah? Kalau diri kita sendiri aja begitu. Jadi cara kita untuk bisa menjadi damai di luar sana, pastikan yuk, balik-balik lagi, ini pasti akan selalu menjadi peringatan buat kita semua. Pola pikir, ayo, karena semua diawali dengan itu saudara. Itu yang utama, itu yang pertama. Semua yang keluar di luar sana, itu tuh dari apa yang masuk ke dalam pola pikirnya. Jadi pastikan apa yang kita dengar selama ini, pastikan apa yang kita lihat selama ini, itu harus selaras dengan Kristus. Tapi bukan berarti kayak, oh berarti aku tidak boleh menonton berita, aku nggak boleh nonton drakor, aku nggak boleh nonton bioskop, aku nggak boleh pergi jalan-jalan. Enggak, bukan itu saudara maksudnya. Kan kita masih tinggal di dunia ya, nggak bisa. Tapi pastikan itu selaras dengan firman. Kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Apa yang kita terima, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan menentukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Bagaimana cara kita, gaya kita berbicara, bagaimana gaya hidup kita, itu terlihat dari apa yang masuk ke dalam pola pikir kita saudara. Jadi kalau bicaranya aut-autan atau bicaranya kasar dalam arti maksudnya bicaranya itu ngomongnya yang gak sesuai dengan firman, ya berarti yang dimasukin ke dalam pola pikirnya itu bisa dikatakan tidak sepenuhnya firman Tuhan, atau lebih banyak dunia dibanding firman Tuhannya. Jadi sama-sama kita bukan berarti kalau kita bahas ini, oh berarti saya udah bener bang. Enggak saudara. Firman Tuhan itu pedang bermata 3 ya? 2, kirain ngantuk. Kamu bilang bermata 2. Jadi di saat saya mengatakan ini, sama aja itu juga kena ke saya. Bahkan saya tuh pas waktu pertama kali itu tuh langsung Tuhan proses habis-habisan. Siapa waktu itu yang pernah bilang suka diproses ya? Aduh, ada anak KGC itu, saya lupa siapa. Pas ditanya, apa yang kamu bilang? Oh Iren ya kalau nggak salah ya. Emang luar biasa anak ini. Dia senang diproses saudara. Di mana-mana orang nggak suka diproses. Sakit diproses itu. Tapi kita ambil sisi positifnya ya. Memang kalau hidup itu harus diproses, betul ya. Selama kita hidup, belajar itu tanggung jawab. Di saat kita selesai, ya nanti pas Tuhan datang, yuk nak pulang. Kita di sini nggak ada yang mau pulang cepat-cepat kan saudara? Jangan dulu ya. Nggak ada yang mau pulang cepat-cepat kan?
Atau ada? Ini bingung nih mau pulang kemana nih maksudnya nih? Tawai. Pulang kemana? Oh, pastor. Tawai. Mentawai. Itu beda konsep itu. Gak ada yang mau pulang ke rumah Bapak cepet-cepet kan saudara? Ditolak. Mau. Ditolak sama Bapak. Belum selesai. Kalau sampai detik ini saudara kita masih ada di sini, berarti masih ada hal yang Tuhan ingin nyatakan di luar sana melalui kehidupan kita. Itu intinya. Berarti kalau kita bertanya, kok aku masih hidup sampai detik ini? Masih ada rencana Tuhan saudara. Jangan berkecil hati kok. Tapi kan aku kan nggak bisa melakukan apa-apa. No, nggak boleh pikir seperti itu. Tuhan bisa pakai kita dari segala aspek. Apapun itu Tuhan bisa pakai untuk kita bisa memperluas kerajaan Allah. Oke, next Ben. Kayaknya udah Ben ya. Masih ada lagi Ben? Oh, masih ada kesimpulan. Oke. Kesimpulannya, memperluas kerajaan Allah ialah memiliki pola pikir yang dewasa untuk menjadi pembawa damai. Jadi, saudara-saudara semua, cara kita untuk bisa menjadi dampak di luar sana, bisa dikatakan stepnya adalah punyai pola pikir yang benar, sehingga itu akan menunjukkan sikap hati kita, yang dimana saat kita mempunyai sikap hati yang benar, berarti kedewasaan rohani kita meningkat. Nah, di saat kita sudah melakukan itu semua, yuk sama-sama bawa damai itu keluar saudara. Jangan hanya disimpan di kita aja. Di luar sana itu sangat merindukan kedamaian dari Allah. Cuma mereka nggak ngerti gimana mendapatkannya saudara. Mereka nggak tahu caranya bagaimana, atau mereka malu untuk mengakui itu. Karena sering saya, nggak sering sih, ada beberapa teman saya yang maksudnya yang tidak seiman, tapi dia sangat tertarik ingin mengenal Kristus, hanya malu. Dia bilang, aku tertarik banget mau kenal Kristus, tapi aku malu, aku takut, kamu kan nggak seiman sama kita, takut dihujat, itu bahasanya. Wah, saya rasa kayak, empuk nih makanan yang kayak gini nih saudara, kalau bisa dibilang. Banyak di luar sana ternyata mereka itu mau mengenal Kristus tapi malu. Kita yang sudah kenal Kristus, ayo bilang ke mereka, jangan malu-malu kalau mau kenal Tuhan. Tapi kita jangan malu-maluin juga. Karena kalau kita malu-maluin juga, kita susah untuk buat mereka bilang jangan malu. Pastikan hidup kita benar juga ya saudara ya. Baru kita saat kita berbicara ke mereka semua di luar sana, mereka memang melihat ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dari segala aspek, dari gaya hidup, dari cara kita berbicara, pembawaan diri kita, semuanya itu benar-benar harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Menjadi serupa lebih lagi seperti Kristus. Ya saudara ya, saya percaya kita menyambut Natal sebentar lagi dan menutup tahun dengan sukacita. Dan di saat nanti di tahun 2025 kita membuka lembaran baru, setiap hal-hal yang tidak sesuai dengan firman di 2024 itu kita kubur, itu jadikan pelajaran yang sangat penting untuk di 2025 kita lebih baik lagi. Nggak ada, jangan jadikan 2025 menjadi kemunduran, tapi jadi kemajuan buat kita semua. Amin ya saudara. Ben, setelah kesimpulan selesai? Oh, masih disuruh refleksi ternyata Ben. Oh iya. Oh, ini hal yang penting saudara. Penting sekali. Cuma satu kalimat tapi penting. Mengubah segalanya ini. Dampak apa yang udah kita bawa dalam 1 tahun ini saudara? Dampak positif kah? Atau dampak negatif? Hanya 2. Dan ini gak bisa kita yang bilang. Orang lain pasti yang akan aku terberkati sama dia. Aku terberkati lo sama kamu. Aku terberkati sama pelayananmu. Oh, aku terberkati lo setiap ngobrol sama kamu. Oh, aku terberkati lo setiap cerita sesuatu sama kamu. Orang lain akan menilai itu. Orang lain akan melihat. Dan di situ kita akan melihat dampak apa yang sudah kita bawa selama 1 tahun ini. Jadi, kalau kita merasa Tuhan, 1 tahun ini sepertinya aku banyaknya itu membuat hal yang tidak baik. Oke, tahun 2025 lebih baik lagi. Jangan di saat kita tahu bahwa di 2024 ini kita banyak hal yang tidak baik, di 2025 ya udahlah ya Tuhan ya, kan udah 2024 aku udah banyak banget ngelakuin kesalahan, sama aja lah. Enggak begitu. Ayo maju. Ayo tetap maju. Jangan kita terintimidasi dengan iblis.
Iblis selalu mau kita itu tidak benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mengikuti apa yang Dia mau. Jadi tergantung nih saudara, siapa yang mau kita dengar? Siapa yang bisa memegang kehidupan kita? Kalau kita mengatakan bahwa kita anaknya Kristus, kita anaknya Allah, maka apapun yang kita kerjakan semua harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Amen. Bisa menjadi refleksi kita ya, dampak apa yang sudah kita bawa. Itu menjadi perenungan kita setiap harinya. Apa ya Tuhan, aku udah bawa dampak apa ya? Tuhan, aku udah bawa dampak apa ya? Kalau misalnya ada sedikit intimidasi dari si iblis, patahkan langsung saudara. Enggak, Tuhan Yesus yang pegang hidup aku kok. Yang punya hidup aku Kristus, bukannya iblis. Iblis boleh mencobai, tapi hidupku di tangan Tuhan. Amin saudara. Udah kan Ben? Men. Mari kita sama-sama menjadi, oh bener lagi, mari kita sama-sama menjadi pembawa damai ya saudara ya. Pastikan kemanapun kaki kita melangkah, orang lain benar-benar merasakan damai dari Allah dalam kehidupan kita. Di saat kita dimanapun itu Tuhan, dimanapun kita berada, benar-benar orang lain bisa merasakan, aku damai ada Dia, aku senang ada Dia. Jangan sampai kita ada malah orang lain gak suka kita ada di situ. Itu jadi refleksi buat diri kita 1 tahun ini. Dan semangat untuk tahun 2025-nya. Saya percaya di saat kita menyatakan benar-benar mau mengikuti Kristus dan kita setia pada prosesnya, Tuhan yang akan benar-benar memimpin kita sampai selesai saudara. Jangan merasa kecil hati, jangan mau kalah dengan intimidasi si iblis, tetap maju terus, jadi dampak, jadi kerajaan-kerajaan Allah yang di dalam dunia ini. Ya saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau Bapa. Kami hanya manusia biasa, tapi kami percaya di saat kami menyatakan diri kami mau melakukan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami, maka Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan, memegang tangan kami, memimpin kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu bisa selaras hanya dengan kebenaran firman-Mu saja Bapak. Bapak, jika sebentar kami mau menutup tahun 2024 ini Tuhan, kami percaya di mana Tuhan setiap pelajaran di tahun ini bisa kami bawa untuk lebih baik lagi kami menjalani kehidupan kami di tahun depan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Ini setiap doa kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan, dalam nama Yesus.